Saudara-saudari yang terkasih, sewaktu kita menerima tanda salib abu pada dahi, imam berkata, bertobatlah dan percayalah pada Injil. Inilah pesan yang disampaikan Yesus pada hari ini. Bertobat adalah tindakan ganti haluan sepenuh hati tertuju kepada Tuhan, hingga mau dipimpin oleh Allah. Ini bukan soal dosa, saya melakukan kesalahan. Ini bukan soal perubahan dan perbaikan hidup saja, tetapi juga merupakan jalan meningkatkan hidup yang harus diikuti dengan percaya pada Injil, pada apa yang Tuhan ajarkan. Bertobat dan percaya pada Injil adalah dua hal yang berbeda, tetapi merupakan satu kesatuan tindakan dalam proses perjalanan seorang murid Tuhan yang sejati. Maka dengan bertobat orang sadar ada sesuatu yang jahat yang perlu disesali. Ada sesuatu yang salah yang perlu diperbaiki. Ada sesuatu yang kurang dalam hidup ini yang harus ditambah. Ada sesuatu yang kacau, kasar, rusak yang perlu ditata kembali. Dan ada sesuatu yang mungkin kotor, najis yang harus disucikan. Caranya adalah ganti haluan sepenuh hati, tertuju kepada Tuhan, dan dengan sukacita mendengarkan Injil. Mendengarkan bukan hanya mendengar apa yang disampaikan oleh sabda Allah, tetapi tekun melaksanakannya agar kita tidak jatuh pada situasi dan kondisi yang sama. Banyak orang ingin bertobat, tentu kita juga. Bahkan berusaha sekuat tenaga hingga ngos-ngosan untuk bertobat, terengah-engah. Tetapi rupanya belum berhasil. Ada yang masih berjuang. Maka bertobat bukan sekedar mengandalkan kekuatan usaha manusia. Saya bisa, tetapi perlu bantuan rahmat Allah. Karena ada kekuatan lain yang mau menarik kita agar kita tetap melekat pada dosa, yaitu kekuatan iblis. Saya pernah mendengar omongan orang, apakah itu guyonan atau sungguhan, tidak tahu. Ia berkata, Bapak Uskup, orang itu tobatnya hanya hari Minggu. Ke gereja, bahkan aktif dalam pelayanan. Namun dia kumat berbuat maksiat pada hari Senin dan Jumat, sampai Jumat. Pada hari Sabtu, libur persiapan tobat ke gereja hari Minggu. Pertobatan yang sungguh tidak bersifat sementara. Hari ini tobat, besok maksiat, tobat, maksiat. Bukan. Tapi bersifat permanen. Contoh, orang dengan dosa sehebat-hebatnya pun, kalau tobat, sungguh permanen jadi orang baik. Maria Magdalena, yang sering kali kita kenal sebagai pelacur, menjadi rasul para rasul. Orang yang pertama kali mendapat warta kebangkitan Tuhan dan mewartakannya kepada para murid, para rasul. Maka disebut rasul para rasul. Lewi, pemungut cukai, menjadi penginjil Matius. Saulus, penganiaya umat, menjadi rasul para bangsa. Maka kita pun beriman Katolik karena jasa cinta Rasul Paulus yang menyebarkan Injil kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi. Saudara-saudari yang terkasih, 30 tahun yang lalu ketika saya masih aktif di retret, rumah retret Pratista, ada anak-anak kreatif membuat suatu pantomim. Di kursi ditulis, "Don't touch me." Orang tahu kan don't touch me itu jangan sentuh. Lalu ada seorang pemuda lewat. Ada tulisan, "Don't touch me." Apa itu? Don't touch, jangan sentuh. Lewat. Dia balik lagi. Tiap hari. Lihat, don't touch. Lewat lagi. Karena sering lihat don't touch me, iseng juga. Dia, gitu-gitu.
mau sentuh. Tapi don't touch. Nggak jadi tuh. Pada suatu hari dia karena tergoda terus tiap hari lihat don't touch me. Apa sih don't touch me? Dia sentuh. Apa akibatnya kalau disentuh? Dia sentuh. Begitu disentuh, nempel. Tidak bisa lepas. Nah, itulah akibat dari dosa. Itu ibarat seorang anak-anak dididik oleh orang tua dengan nilai-nilai Kristen yang baik. Kepada anak-anak gadisnya orang tua berkata, ingat, kalau nanti pacaran jangan pernah mau disentuh-sentuh oleh pacarmu. Sampai kamu resmi menjadi istrinya. Tertanam. Maka kalau orang ini terus rajin tertanam di dalam hatinya. Nilai-nilai itu, suara hati berbunyi. Maka ketika mulai pacaran ada laki-laki yang nakal, mulai mensentuh, dia bilang, don't touch me please, please don't touch me. Kenapa? Ingat, ada malaikat yang berkata, don't touch me please. Jangan sentuh. Lalu kan gak berani. Laki-laki, luar biasa nih, wanita ini, gadis ini saleh. Tapi karena sering-seringan terus, godaan itu, lalu lama-lama nanti anak berkata, don't touch me. Laki-lakinya bilang, lumayan, please-nya hilang. Don't touch. Lalu lama-lama lagi, digoda lagi. Orang ini bisa berkata, don't. Maka lakinya bilang, don't itu kan artinya jangan. Maksudnya jangan disentuh, apa jangan ragu-ragu nih. Nah, godaan, itulah disebut dengan mekanisme godaan itu karena seringnya. Nanti lama-lama disentuh-sentuh itu, udah mulai lagi, bukan lagi don't. Dia bilang, please. Nah, itulah godaan iblis. Dan jatuh berkali-kali manusia itu karena sering. Ditulis, jangan lihat. Malah dilihat tuh ya orang itu. Ada banyak godaan yang mengatakan jangan. Malah hari ini dalam bacaan pertama dikisahkan tentang perjanjian Allah dengan umatnya. Setelah peristiwa air bah. Karena bangsa Israel sebelum air bah dikenal sebagai bangsa umat pilihan yang hidupnya tidak mencerminkan bangsa pilihan. Mereka hidup seenak perut, sekehendak hati dan semau jidat, hingga malang melintang dalam gelimang dosa. Mereka dipanggil dan dipilih Allah, tetapi tidak berkenan dipimpin oleh Allah, mendengarkan roh-roh lain. Allah menghendaki generasi baru. Nuh adalah pribadi yang menjadi bapa baru yang akan membawa bangsa Israel sebagai contoh suatu generasi baru yang bertobat. Yang hidupnya setia dan dipimpin Allah, walau hidup di antara orang durjana. Hidup di antara dosa, tetapi ia tetap setia kepada Tuhan. Generasi baru itu pun bertobat. Namun sayang, kumat berkali-kali. Sampai Allah mengutus putranya yang tunggal, Yesus. Karena betapa Allah mengasihi kita. Yesus tampil sebagai pribadi yang hidupnya dipimpin oleh roh. Saat roh menghendaki ke padang gurun untuk memurnikan hati, Yesus pun berpuasa di sana. Yesus yang selalu mengikuti pimpinan roh dilayani oleh malaikat-malaikat. Maka ketika kita mengikuti bimbingan roh, malaikat-malaikat akan melayani kita, memberikan suara-suara baik kepada kita, mengajak kita untuk terus-menerus berbakti kepada Tuhan, makin mencintai, menjauhkan godaan, jangan coba-coba lekat dalam suatu kesalahan sedikit pun. Agar terus-menerus mendengarkan Tuhan. Maka lewat warta, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah pada Injil. Yesus mengajak kita untuk mengikuti hidupnya yang dipimpin oleh Roh Kudus. Seakan Yesus lihat hidupku yang dipimpin oleh Roh Kudus. Dilayani, diteguhkan oleh para malaikat. Gereja percaya bahwa setiap orang memiliki guardian angel. Seorang malaikat yang menjaga atau malaikat-malaikat yang terus-menerus mengingatkan kita untuk berbuat baik. Tidak mudah hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Karena harus ada yang ditahan. Ada yang harus ditata. Namun hasilnya akan membawa bahagia dan selamat. Saudara-saudari yang terkasih, siapakah yang memimpin dan menggerakkan hidup kita sekarang ini? Makin kita dekat dengan Tuhan,
makin orang itu mau dan mampu dipimpin Allah dan akan dengan sukarela dan sukacita hidup sesuai bimbingan Roh Kudus. Mari kita membuka diri agar sungguh dipimpin oleh Roh Allah. Syaratnya adalah bertobatlah dan percayalah pada Injil yang diwartakan Yesus. Kesaksian apa? Karya bagaimana dan pelayanan kepada siapa? Hidup macam apa yang kita tampilkan? Serta keluarga seperti apa yang kita bangun? Tergantung dari siapa yang memimpin kita. Makin kita dipimpin oleh Roh Allah, makin kita dilayani oleh para malaikat, makin hidup kita selamat dan membawa sukacita. Prapaskah adalah saat rahmat, saat dan kesempatan yang luar biasa untuk ganti haluan hidup sepenuh hati dari diri yang dipimpin oleh aku, roh aku, egoisme, dan dipengaruhi oleh roh iblis, roh jahat, menjadi hidup yang dipimpin oleh Roh Allah, Roh Kudus, lewat pantang, puasa, doa tapa, serta karya amal kasih. Kalau hidup kita dipimpin oleh Roh Allah, godaan, tantangan, kesulitan dapat kita lampaui karena malaikat-malaikat akan melayani kita.